dua penyakit yang sangat berbahaya yang justru dikhawatirkan menimpa orang-orang yang solehin, yang memiliki amalan-amalan soleh, yang rajin ibadah, rajin sedekah, rajin puasa sunnah, rajin sholat malam, rajin berdakwah, rajin membantu berdonasi. Justru orang-orang inilah yang rawan terkena dua penyakit ini, penyakit ujub dan penyakit riya. Sungguhnya setiap hari dalam salat kita ketika membaca surat Al-Fatihah kita mengikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak riya dan untuk tidak ujub, yaitu ketika kita membaca iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud artinya ya Allah, hanya kepada Engkau-lah kami beribadah, yaitu kami tidak riya. Ikrar yang kita ikrarkan. Kami tidak riya. Wa iyyaka nasta'in artinya hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Itu yang buat kami berhasil, yang buat kami bisa beribadah hanyalah Engkau, yaitu kami tidak ujub. Makanya Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan siapa yang bisa mentahqiq ayat ini, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau-lah kami beribadah dan hanyalah kepada Engkau kami bertawakal minta pertolongan, maka dia akan selamat dari penyakit riya dan penyakit ujub. Oleh karenanya dua amalan ini, ikhlas dan tawakal yang merupakan lawan dari riya dan ujub, adalah amalan yang terbaik untuk kita bertawassul kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita lihat surat Al-Fatihah sendiri, intinya adalah berdoa kepada Allah. Kita buka dengan pujian Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Segala puji, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kemudian apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu hanya kepada Engkau-lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Baru kita memajukan permohonan ihdinas siratal mustaqim. Yaitu kita telah bertawassul dengan memuji Allah, bertawassul dengan nama-nama Allah, bertawassul dengan amalan kita bahwasanya hanya kepada Engkau-lah kami beribadah, yaitu ikhlas, dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan, yaitu tidak ujub. Setelah itu baru kita majukan permohonan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Kau ridai mereka, yang Kau beri nikmat kepada mereka, yaitu jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang Kau murkai, itu orang-orang Yahudi. Waladhdallin, bukan juga jalan orang-orang yang Kau sesatkan atau yang tersesat, yaitu kaum Nasara. Maka seharusnya ketika kita membaca surat Al-Fatihah kita termotivasi untuk ikhlas dan senantiasa bertawakal minta tolong kepada Allah, dan termotivasi untuk melawan riya dan melawan ujub, ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang hakikat ujub dan hakikat riya. Pada pembahasan yang pertama, saya akan bahas tentang hakikat ujub, ya, ujub. Ujub ada beberapa bentuk, ya. Yang dilarang di antaranya dua bentuk. Yang pertama adalah ujub terhadap amal soleh sendiri, dia kagum dengan amal solehnya. Yang kedua adalah ujub karena merasa punya andil dalam keberhasilannya. Dia merasa keberhasilan dia itu karena dia punya andil bersama Allah sehingga dia berhasil. Dua-duanya tercela.